Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gladi Poestri Utami. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi S1 Desain Komunikasi Visual, Fakultas Rekayasa Industri dan Desain, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Studio Desain Komunikasi Visual 1. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam aspek pengajaran. Saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum mengenai mata kuliah Studio Desain Komunikasi Visual 1 yang selanjutnya akan saya sebut Studio DKV 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk semester 2 dengan beban SKS sebesar 4 SKS. Mata kuliah Studio DKV 1 merupakan mata kuliah berjenjang yang menjadi syarat lulus untuk mengambil mata kuliah Studio DKV 2, 3, dan 4. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini mempelajari pengantar desain komunikasi visual secara umum, beserta proses perancangan desain komunikasi visual yang berhubungan dengan icon dan bahasa gambar. Penekanan pembelajaran pada mata kuliah ini adalah penguatan mengenai literasi visual, interpretasi visual, serta pengolahan visual sebagai dasar dalam perancangan komunikasi visual. Terdapat 4 capaian pembelajaran lulusan program studi S1 Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu 1. Memahami dan menggunakan teori dan prinsip proses komunikasi visual dasar. 2. Mampu menghasilkan kreatif brief berdasarkan penelitian dan temuan dalam pengambilan keputusan desain komunikasi visual. 3. Memahami pengetahuan praktis tentang praktik dan proses desain secara profesional. 4. Mengimplementasikan hasil karya desain kepada klien atau target audiens. Selanjutnya, CPL ini diturunkan melalui 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK secara lebih spesifik, yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami pengertian dasar desain komunikasi visual dalam literasi visual. 2. Mahasiswa mampu memahami perancangan produk komunikasi visual sederhana. 3. Mahasiswa mampu melakukan riset sebagai dasar pengetahuan atau pembuatan science system secara berkelompok. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan science system dalam tahap simulasi. Adapun referensi yang digunakan untuk mata kuliah ini terdiri dari beberapa sumber, yaitu sebagai berikut. Dan sumber pustaka lainnya. Mata kuliah ini diselenggarakan melalui sistem sinkronus maupun asinkronus yang mengutamakan metode pembelajaran aktif dengan berfokus pada peran dan keaktifan mahasiswa dalam pelaksanaannya. Mata kuliah ini menekankan pada pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan individu maupun berkelompok melalui studi kasus dan proyek. Adapun pembelajaran sinkronus dilakukan melalui pertemuan tatap muka secara langsung ataupun menggunakan web conference seperti Google Meet dan Zoom. Sedangkan pembelajaran asinkronus dilakukan melalui pemberian materi, penugasan, dan penggunaan Learning Management System atau LMS di IT Telkom Purwokerto. Pembelajaran Studio DKV 1 dilakukan selama 16 pekan yang terbagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu 6 pekan sebelum ujian tengah semester, 2 pekan UTS, 6 pekan sebelum ujian akhir semester, dan 2 pekan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung pada bahan kajian yang digunakan tiap pekannya.
Dan pada pekan-pekan sebelum UTS, metode pembelajaran dilakukan secara blended learning. Sedangkan pada pekan sebelum UAS, selain menggunakan blended learning, metode pembelajaran juga difokuskan pada riset secara berkelompok dan pengerjaan proyek implementasi desain komunikasi visual pada objek nyata. Evaluasi pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu penugasan individu, UTS, riset secara berkelompok, dan UAS. Penugasan individu dilaksanakan sebanyak 4 kali melalui pemberian tugas termasuk proyek UTS dan UAS. Serta diberikan pula penugasan riset secara berkelompok yang datanya nanti akan digunakan sebagai dasar perancangan tugas besar ujian akhir semester. Bobot nilai setiap bentuk evaluasi yang telah dipaparkan terdiri dari penugasan individu sebesar 20%, UTS sebesar 30%, tugas riset berkelompok sebesar 20%, dan UAS sebesar 30%. Sehingga total bobot penilaian mata kuliah Studio DKV 1 adalah 100%. Demikian informasi mengenai mata kuliah Studio DKV 1 yang saya ampu untuk mahasiswa program studi S1 Desain Komunikasi Visual, Fakultas Rekayasa Industri dan Desain, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Selanjutnya, berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan untuk mata kuliah Studio DKV 1 secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya teman-teman kelas A. Kalau dari presensi itu ada 40 anak yang hadir di sini sudah berapa? 38 ya, berarti ada 2 yang belum hadir. Kita doakan semoga yang belum hadir bisa segera bergabung gitu ya dengan kita di pertemuan hari ini. Nah, hari ini melanjutkan pertemuan kita di minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengantar desain komunikasi visual dan kontrak kuliah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu fungsi dari desain komunikasi visual gitu. Nah, teman-teman kira-kira udah tahu belum sih fungsinya itu, fungsi desain komunikasi visual apa itu, kira-kira udah tahu atau belum tahu sama sekali? Fungsinya bikin poster. Oh, nah tujuannya, hari ini makanya kita akan membahas tentang fungsi desain komunikasi visual itu. Tujuannya supaya teman-teman mengetahui gitu ya. Jadi capaian pembelajaran hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu selain mengetahui juga menjelaskan fungsi-fungsi desain komunikasi visual gitu ya. Jadi nanti nggak ada lagi tuh yang jawab fungsi DKV apa, bikin poster, enggak ya. Nanti harapannya teman-teman setelah ini jadi tahu fungsi-fungsi DKV itu apa gitu. Nah, sebelum kita masuk ke fungsi, ini ada pepatah kuno enggak ya? Ada sebuah kalimat yang menurut saya bagus banget gitu ya, yaitu gambar itu dapat menggantikan 1000 kata. Wih, keren ya. Jadi tanpa harus mengeluarkan banyak kata-kata, kita bisa menyampaikan sesuatu, dan itu sesuatu yang besar melalui gambar atau melalui visual gitu. Contohnya, kalau teman-teman lihat di PowerPoint depan, itu ada emoticon apa ya? Hati. Nah, dari satu gambar itu aja, masing-masing teman-teman sendiri itu pasti bisa merepresentasikan atau menggambarkan satu kata apa selain hati. Coba Nabila apa? Sayang bisa, padahal gambarnya sama-sama hati ya. Kalau Anggit, cinta, padahal gambarnya sama, satu hati gitu ya. Terus kalau Inas apa? Hati, iya bisa ya. Nah, dari satu contoh itu aja, satu gambar, teman-teman bisa menyebutkan 3 kata yang berbeda-beda gitu ya.
Itu baru dari satu icon saja, icon hati itu tadi. Nah, itu salah satu contoh. Nah, terus contoh yang kedua, gambar toilet itu ya, atau piktogram dari toilet. Tanpa harus ada kalimat, jika laki-laki, kalian masuk ke toilet sebelah kiri. Jika perempuan, maka yang sebelah kanan. Tanpa harus ada kalimat panjang itu, kita lagi kebelet gitu ya, kebelet bisa langsung menentukan pintu mana yang kita masuki gitu ya, secepat itu dan seberpengaruh itu gitu sama pesan yang ingin disampaikan gitu. Nah, itulah salah satu atau salah dua contoh gitu ya kekuatan dari visual, bisa banyak menyampaikan pesan, banyak menyampaikan kata, walaupun gambarnya itu ya cuman gitu doang dalam tanda kutip gitu ya. Itu. Nah, itu tadi pengantar gitu ya bahwa komunikasi melalui visual itu tuh banyak fungsinya. Nah, sekarang secara teoritis kita akan memasuki fungsi-fungsi dari desain komunikasi visual itu. Yang pertama ada sarana atau sebagai sarana identifikasi. Jadi fungsi dasar desain komunikasi visual atau fungsi dasar DKV itu yang pertama adalah sebagai sarana identifikasi. Maksudnya gimana sih? Nah, di PowerPoint ini teman-teman sudah bisa lihat ada tiga sepatu dengan merek yang berbeda tapi secara bentuk hampir sama. Ya, mereknya ya bisa dilihat yang ini bentuknya hampir sama. Walaupun secara bentuk hampir sama gitu, tapi teman-teman bisa tahu nggak kalau mana merek sepatu yang lokal? Kanan tuh ini. Oh, yang sini, yang ini ya. Ya, betul. Padahal nggak ada tuh tulisan mereknya, tapi teman-teman tahu kalau itu adalah produk lokal karena lambang itu atau logo itu walaupun mirip dengan lainnya itu adalah logo dari merek Eagle, di mana itu lokal gitu ya. Nah, terus juga dari tiga sepatu itu teman-teman langsung bisa mengidentifikasi sepatu mana yang paling mahal. Yang tengah, karena dia mereknya merek Nike gitu ya, yang di pasaran tuh memang harganya harganya tuh mahal gitu. Dan mana sepatu yang KW tentu saja gitu ya, hanya melihat dari logonya. Nah, logo itu teman-teman itu merupakan salah satu produk desain komunikasi visual. Nah, salah satu produk itu bisa menyampaikan atau sebagai sarana identifikasi produk itu tadi. Contohnya dari teman-teman melihat logo saja, teman-teman bisa mengklasifikasikan atau mengidentifikasikan produk mana yang bagus, produk mana yang nyaman, produk mana yang kamu suka, produk mana yang harusnya tidak dibeli, produk mana yang cocok untukku gitu. Hanya melihat dari produk komunikasi visualnya, yaitu kalau contoh di sini dari logonya gitu. Nah, kira-kira sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Dari fungsi yang pertama ini sebagai sarana identifikasi, ada yang mau bertanya? Bilal, ya betul ya, Bilal, gimana? Ini kan kasusnya sepatu yang dalam peletakan di etalase itu gimana? Oh, peletakan etalase toko gitu ya, di toko gitu ya. Misalnya contohnya kita ke Alfamart gitu ya, itu kan secara produk tuh ditata gitu ya. Nah, itu juga bisa. Jadi kalau itu tuh nama produk komunikasi visualnya adalah visual merchandising gitu ya, atau tata letak ruang toko gitu ya. Itu bisa tuh menjadi sarana identifikasi. Ketika kalian masuk ke Alfamart, langsung buka pintu Alfamart, tanpa kamu tanya sama penjaga Alfamartnya, kamu langsung bisa tahu di mana letak kebutuhan yang akan kamu beli. Misalnya aku mau beli Indomie atau mie instan. Oh, aku ke rak situ yang dimana di situ banyak
komunikasi visual tentang merek-merek mie instan. Nah, tinggal ke situ. Itu salah satunya. Terus kemudian, oh aku mau membeli sampo. Sampo apa yang mau dibeli? Nah, dari melihat kemasannya, logonya, dan bentuk displaynya, kamu langsung bisa mengidentifikasi, oh itu sampo yang biasa aku pakai. Tanpa harus mencari mana ya produk yang biasa aku pakai. Itu salah satu fungsi juga, fungsi identifikasi itu tadi ya. Jadi kamu bisa mengidentifikasi produk mana yang akan teman-teman beli tanpa harus banyak bertanya ke kasir, banyak membaca, atau dari pesan-pesan yang secara verbal maupun teks gitu. Gitu sih, itu bagus ya pertanyaannya ya. Kalau contoh lain gitu ya di tata letak toko gitu ya. Nah, fungsi yang kedua gitu. Fungsi yang kedua adalah sebagai sarana informasi dan instruksi. Contohnya, jadi desain komunikasi visual itu bisa menyampaikan informasi baik berupa tata cara maupun instruksi secara visual. Contohnya nih, dari gambar ini, tanpa saya beritahu bagian contoh batuk yang betul itu yang mana? Dua ya, yang ini dan yang ini. Kok bisa tahu? Ada centangnya, centang warna hijau di atas itu ya. Berarti yang ini salah atau betul? Kenapa? Ada silangnya. Tanpa kita belajar, maksudnya tanpa kita dikasih tahu oleh penyuluh kesehatan gitu ya, dengan melihat gambar ini, kita jadi tahu, oh selama ini mungkin batukku salah ya, batuk tuh harusnya bukan begini, tapi ternyata menggunakan lengan dalam atau menutup dengan kain atau tisu gitu. Tanpa harus ada penyuluh kesehatan gitu, ngasih tahu kalian bahwa cara batuk yang benar itu begini, hanya melihat dari icon yang terpampang di gambar itu. Kalau centang hijau itu artinya benar, kalau silang merah itu artinya salah gitu. Hanya melihat itu teman-teman langsung tahu gitu. Jadi sebagai sarana informasi, jadi teman-teman langsung terinformasi, oh cara yang batuk yang benar tuh kayak gini, cara yang salah tuh begini. Ya kan? Tadi kalimat saya terlihat panjang gitu ya, padahal ya intinya tuh di gambar itu langsung bisa teman-teman sadari gitu loh. Gitu, itu tadi salah satu kekuatan komunikasi secara visual gitu ya. Kemudian sebagai sarana instruksi, jadi kan informasi dan instruksi. Jadi ketika teman-teman contohnya tuh membeli pakaian gitu ya, terutama teman-teman yang cewek gitu, teman-teman perempuan kan suka beli baju yang modelnya rajut gitu ya, model jaket rajut gitu, atau dari sutra gitu. Nah itu biasanya memerlukan perawatan khusus, ya kan ya, atau jilbab gitu-gitu kan. Nah biasanya saat kita membeli itu tuh entah itu di kemasannya atau di bajunya, melekat di baju ada instruksi pencucian gitu ya, atau instruksi cara merawat benda itu gitu. Nah, tanpa harus menggunakan kalimat yang panjang gitu ya, hanya dengan icon-icon yang ada itu, teman-teman langsung bisa tahu gimana sih caranya merawat benda itu. Misalnya contohnya kalau di situ tidak boleh tidak boleh pakai mesin cuci, harus disetrika dengan suhu berapa gitu. Kalau yang bayangin kalau dijabarkan dengan kalimat itu akan panjang sekali. Ya kan ya, tapi kalau dengan icon tuh cuma sebaris itu aja tuh. Gitu. Itu berarti desain komunikasi visual bisa sebagai sarana instruksi juga. Gitu. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ya, boleh? Nabila ya? Iya. Ya, Nabila. Selain yang di PowerPoint itu ada contoh lain nggak? Ya contoh lain ya, bagus ya. Jadi gini, contoh lain ini saya yakin teman-teman melihat sehari-hari. Kalau misalnya teman-teman berangkat ke kampus nih, di depan gedung rektorat itu tuh ada apa tuh? Sign system. Nah itu juga salah satu contoh sebagai sarana informasi, karena sign system itu juga merupakan produk dari
produk komunikasi visual gitu. Jadi dari sound system itu juga teman-teman bisa tahu waktu semester 1 dulu ya, belum mengenal belum mengenal kampus gitu ya. Walaupun teman-teman baru pertama kali ke kampus, tapi teman-teman langsung bisa tahu, oh gedung DSP tuh di sebelah mana ya gitu dari sound system itu. Jadi sound system itu juga salah satu produk komunikasi visual dan itu bisa menjadi sarana informasi arah dan informasi nama tempat. Gitu. Itu salah satu contoh lainnya gitu ya. Gitu ya Bila ya. Oke. Nah, ini yang terakhir gitu ya, fungsi yang terakhir adalah sebagai sarana presentasi dan promosi gitu. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi sarana dan presentasi. Jadi tujuan desain komunikasi visual itu bisa sebagai sarana promosi dan juga untuk menyampaikan pesan melalui iklan layanan masyarakat. Jadi presentasi dan promosi itu maksudnya desain komunikasi visual itu bisa bertujuan komersil dan yang berbasis iklan layanan masyarakat atau sosial gitu, social impact. Nah itu bisa sebagai sarana itu gitu ya fungsinya. Contohnya dari poster ini gitu, apa yang bisa teman-teman gambarkan ketika melihat poster ini? Paru-parunya rusak, bentuk paru-paru itu ya. Tapi kalau dilihat lebih dalam lagi, ini gambar apa ya? Hutan gitu ya. Nah, kalau digabungin tuh, hutan dan paru-paru rusak, teman-teman bisa menginterpretasikan itu enggak? Hutan merupakan paru-paru dunia dan sebagian besar rusak gitu ya, terancam gitu. Nah ternyata poster ini tuh dikeluarkan oleh WWF gitu ya sebagai fungsinya itu sebagai kayak awareness gitu bahwa hutan dunia itu sebagian besar udah rusak loh. Bayangin kalau itu paru-parumu. Nah itu tuh kayak gitu tuh, paru-parumu itu sebagian tuh rusak gitu sebagai awareness. Nah bayangin ya kalau si WWF itu menggunakan poster dengan gambar paru-paru asli misalnya. Serem nggak sih? Serem ya. Dan kalau itu kayaknya nggak untuk anak-anak gitu, segmennya tuh tertentu gitu ya. Kalau ini kan bisa semua orang bisa melihat dan itu bisa menginterpretasikan sendiri dan akan lebih menarik ya. Gitu. Nah itu contoh dari sebagai sarana presentasi. Jadi si WWF itu mempresentasikan tentang tentang paru-paru dunia atau hutan yang rusak itu melalui poster yang menarik secara visual tadi itu pakai digital imaging atau editing foto gitu ya. Gitu. Nah begitu juga iklan komersil itu juga bisa, yang sebelah sana teman-teman bisa lihat itu adalah billboard dari pasta gigi cap orang tua gitu, formula ya, cap orang tua formula itu. Nah kalau dari poster, kalau dari billboard itu teman-teman bisa merepresentasikan apa tuh? Giginya kuat sampai bisa narik ininya billboardnya sampai besinya tuh hampir kecabut-cabut gitu ya. Berarti kalau kalian giginya mau kuat, pakai formula jadi iklannya. Gitu ya. Nah itu bisa gitu. Jadi orang tuh akan tertarik secara visual melihat gitu, dan dari situ baik iklan layanan masyarakat atau komersil, iklan komersil bisa mempresentasikan produknya atau pesannya gitu dengan cara yang menarik. Nah, kenapa sih harus menarik? Menurut teman-teman kenapa? Ya, terus setelah menarik jadi mudah diingat, betul. Gitu. Jadi ketika teman-teman tertarik sama sesuatu itu akan mudah diingat gitu. Oh, yang gambarnya ini, oh yang gambarnya billboard bisa kecabut. Nah, tanpa sadar ketika teman-teman masuk Alfamart langsung beli formula itu. Harapannya begitu dari komunikasi visual yang menarik gitu. Nah, itu tadi 3 fungsi utama komunikasi visual gitu ya, desain komunikasi visual dengan
berbagai contoh yang diaplikasikan pada produk-produk komunikasi visual gitu ya teman-teman. Jadi dari materi tadi gitu ya bisa kita simpulkan bahwa komunikasi secara visual itu tuh akan berdampak besar. Mulai dari banyak pesan yang bisa disampaikan, terus penyampaiannya lebih menarik, dengan menarik itu jadi mudah diingat gitu ya. Bayangkan seberapa besar efektivitas ketika menggunakan komunikasi secara visual itu tadi gitu ya, dengan tadi 3 fungsi utamanya itu. Nah, makanya ada kata Pak Aldous Huxley, gitu ya, bacanya gimana deh tuh? Iya. The more you see, the more you know. Jadi semakin banyak teman-teman melihat apapun gitu ya, semakin banyak teman-teman tahu. Karena banyak pesan yang disampaikan melalui visual, banyak sekali, dan itu teman-teman akan banyak input ya, input pengetahuan, input pesan, input apapun dari hal-hal yang teman-teman lihat gitu. Jadi semakin banyak teman-teman lihat, semakin banyak teman-teman tahu gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Cukup ya. Iya, cukup memahami ya. Jadi tadi itu ya tiga fungsi yang sudah saya jelaskan gitu ya. Nah, apa aja tadi ya? Sarana identifikasi, informasi dan instruksi. Ya, betul, itu tadi. Berarti udah paham ya teman-teman ya? Nah, untuk bisa menjelaskan gitu ya, karena tadi kan capaian pembelajarannya teman-teman harus bisa menjelaskan gitu ya, menjelaskan fungsi desain komunikasi visual. Nah, jadi ada tugas ya, tugas pertama. Nah, tugas pertama kerjakan sebaik mungkin gitu. Tugasnya gampang. Lihat video gitu ya, lihat video, nanti ada videonya, nanti saya kasih linknya gitu ya di LMS. Lihat video itu, ada beberapa video, salah satunya ini gitu ya. Kemudian teman-teman rangkum menjadi satu paper gitu ya, satu tulisan tentang menurut kalian tuh seberapa besar sih fungsi dari desain komunikasi visual itu tadi gitu ya. Paham ya? Untuk formatnya sesuai sama yang di LMS, nanti saya upload juga untuk contoh tugas dan deadline pengumpulannya. Deadline pengumpulannya itu minggu depan, diupload di LMS. Kemudian jangan lupa sertakan nama, NIM, dan kelas ya di halaman depannya. Begitu. Ada pertanyaan untuk tugas? Cukup jelas ya, nanti detailnya ada di LMS, link video-videonya, contoh tugasnya, format papernya gitu, nanti ada di LMS, seperti itu. Terima kasih teman-teman, pertemuan hari ini cukup gitu ya, saya harap ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf lebih dan kurangnya, saya tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran untuk mata kuliah Studio DKV 1 yang saya ampu untuk mahasiswa program studi S1 Desain Komunikasi Visual, Fakultas Rekayasa Industri dan Desain, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Semoga dapat menjadi gambaran mengenai kinerja pengajaran yang telah saya lakukan, khususnya pada mata kuliah Studio Desain Komunikasi Visual 1. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek, Kemendikbudristek Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Fakultas Rekayasa Industri dan Desain, rekan sejawat dosen dan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.